Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Aisyah Devi Official. Sebelum mulai, aku mau mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada kalian, mbak-mbaknya dan mas-masnya yang sudah suka nonton video-video aku dan suka dengan konten-kontenku tentang Maroko. Ya, semoga kalian sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan dan semoga Allah melimpahkan rezeki kalian selancar-lancarnya. Amin. Nah, kalian itu kan selama ini sudah curhat ke aku ya. Alhamdulillah kalian mempercayai aku gitu loh. Untuk dicurhati gitu tentang pria Maroko. Dan aku menganalisa, mengamati mbak-mbaknya ini khususnya ya. Yang pertama itu yang aku amati mbak-mbak ini belum mengenal atau belum tahu banget tentang pria Maroko. Ya kayak karakternya ataupun kebiasaannya gitu ya. Dan juga ada yang bilang begini, dia kan muslim gitu. Nah, muslim ya. Jadi seorang muslim itu belum tentu baik loh ya guys. Ya contohnya aja di Indonesia gitu kan banyak sekali muslim, tapi kan ada muslim yang lagi khilaf gitu, melakukan kesalahan gitu ya, sama saja dengan di Maroko. Meskipun warga Maroko itu mayoritas muslim, bukan berarti mereka itu luar biasa. Ada yang luar biasa keimanannya, ada yang setengah-setengah, dan ada yang turun gitu ya. Jadi iman itu kan naik turun gitu ya. Kalau di dalam keluarganya itu menerapkan pendidikan Islami, insya Allah anak-anaknya juga tahu tentang Islam gitu, menjadi muslim yang baik gitu ya. Fisik yang bagus ya, yang sempurna, wajah yang tampan, struktur wajahnya juga yang bagus, hidungnya mancung, mungkin bibirnya ada yang merah, matanya yang besar. Bukan berarti semuanya itu baik gitu ya. Bahkan ada yang penjahat juga banyak gitu, yang ganteng-ganteng gitu. Jadi harus hati-hati kenalan, apalagi sampai jadian dengan pria Maroko. Nah, di video yang lalu itu kan tentang pria Maroko jatuh cinta serius atau modus, itu kan aku di akhir video itu bilang ke kalian akan membahas pria Maroko yang baik itu yang seperti apa gitu. Jadi di video kali ini aku akan bahas tentang itu. Menurut analisis aku dan juga pengalaman ya, pria Maroko yang baik itu yang pertama ini dia yang suka membantu keluarganya gitu, membantu secara fisik gitu ya. Kayak misalkan mengantar orang tua ataupun menemani orang tua belanja gitu, mengangkat barang ataupun membantu orang tua di rumahnya gitu, atau bapaknya membantu bapaknya. Insya Allah pria tersebut itu pria yang baik gitu ya. Tapi ketika menikah itu memang pria seperti ini itu masih dibutuhkan dengan keluarganya. Meskipun dia sudah menikah, kita itu sebagai istri, misalkan mbaknya menikah dengan dia, itu harus ini ya, legowo, ngalah gitu loh dengan orang tuanya gitu ya. Karena pria seperti itu pastinya akan dituntut tanggung jawab gitu, harus membantu orang tuanya gitu kalau orang tuanya masih lengkap gitu. Why not guys ya, biarkan saja gitu kekasih ataupun suami kita, misalkan kalau sudah menikah gitu mbaknya, membantu orang tuanya, birrul walidain gitu, nggak masalah guys ya. Kebaikan itu akan mendapatkan kebaikan juga ya. Hal jazaul ihsan ilal ihsan kan. Ada juga kan mbaknya yang cerita ini, kekasihnya itu memberikan sebagian gajinya kepada ibunya. Iya memang gitu guys ya, mayoritas anak laki-laki yang sudah bekerja itu memang mereka akan membagi gajinya itu kepada ibunya lebih banyak biasanya. Itu kebiasaan di sini. Ya meskipun itu anaknya ada 2, 3, pasti ada dua anaknya itu yang mengasih sebagian gajinya ke ibunya gitu. Kalau ibunya itu memang ayahnya sudah tidak ada, ya ada juga memang yang orang tuanya itu sangat tergantung kepada anaknya ini gitu, kedua orang tuanya gitu, bergantung kepada gaji anaknya. Memang seperti itu. Yang kedua,
pria Maroko yang suka mengalah, ya, mengalah kepada misalkan adik perempuan ataupun adiknya. Insya Allah ketika dia menikah, ketika ada masalah kecil gitu ya, dia akan mengalah kepada istrinya. Ini pengalaman sih guys. Itulah kenapa alhamdulillah aku tuh jarang cekcok dengan suamiku, karena dia tipe yang seperti itu. Dan aku juga mengamati gitu, kayak sepupu laki-laki ataupun yang paling dekat ya, kerabat gitu, yang paling dekat, kerabat suami yang paling dekat tuh aku amati. Memang tipe-tipe yang seperti ini itu yang kalau ketika dia menikah itu insya Allah rumah tangganya adem ayem gitu, insya Allah guys. Tipe laki-laki yang ngalah. Nah, apa kalian suka dengan tipe pria yang suka ngalah? Tapi dari sisi negatifnya memang pria Maroko yang suka mengalah ini memang ini loh guys, sering dimanfaati oleh keluarganya ya, entah itu orang tua ataupun saudara kandung gitu. Tapi guys, itu tadi guys, kita harus legowo dengan itu ya. Dia tuh baik dengan keluarganya ya, bukan dengan orang lain gitu. Jadi kita sebagai istri ataupun kekasih misalkan harus legowo gitu ya, harus lapang dada gitu dengan itu gitu. Yang ketiga, pria Maroko yang suka ngobrolin tentangnya ke pasangan ataupun ke istri gitu ya. Biasanya pria Maroko yang seperti ini dia sudah percaya gitu, percaya ke pasangannya. Jadi kalau ada masalah apapun, entah itu masalah intern, keluarganya ataupun masalah luar gitu, dia akan curhat gitu ke pasangannya, entah itu kekasihnya, tunangannya atau istrinya. Ini pengalaman aku gitu ya. Ada juga beberapa mbak-mbak ini yang pertanyaannya itu membuat aku bingung gitu, karena pertanyaan ini itu sebenarnya harus ditanyakan kepada orangnya langsung, kekasihnya. Misalkan, Mbak, karakter pria Maroko yang di Beni Mellal gimana? Karakter pria Maroko yang di Casablanca gimana? Kalau aku nggak tahu ya guys, karena aku nggak hidup dengan mereka gitu, tidak serumah dengan mereka. Aku hanya tahu ya tentang karakter suamiku gitu. Tapi meskipun gitu, aku sudah menganalisa, sudah mengamati kan ya. Sudah buat juga videonya kan, sifat dan karakter pria Maroko yang ini videonya udah lama banget itu kan. Itu hanya umumnya saja gitu loh. Insya Allah apa yang aku share di video itu ada gitu loh. Entah itu 50% ataupun 70% ataupun yang 100% gitu. Pasti ada lah sifat dan karakter pria Maroko yang sudah aku share di video ini gitu ya. Video yang udah lama banget. Yang selanjutnya, pria Maroko yang selalu menjaga komunikasi dengan pasangannya, entah itu kekasih, tunangannya, apalagi sedang LDR gitu kan, pasti jauh ya, dan komunikasi itu sangat penting gitu. Misalkan dia lagi sibuk apa, seharusnya si pria tersebut harus bilang gitu, 2 hari ini aku sibuk ya gitu, kita nggak chat ya, kan harus begitu, harus transparan. Misalkan, oh aku lagi sakit, kayaknya sembuhnya itu sampai seminggu gitu. Karena suamiku pernah loh ya sakit sebulan gitu. Dia memang bilang aku sakit sebulan. Bahkan aku tanya ke saudara kandungnya juga, iya memang sakit sebulan, beneran sakit gitu. Meskipun sedih ya, nggak chat selama sebulan, tapi itu beneran gitu. Jadi komunikasi itu sangat penting ya, menjaga komunikasi, apalagi sedang LDR gitu. Yang suami istri aja harus komunikasi setiap hari, apalagi yang LDR kan, yang jauh sekali. Ya komunikasi itu harus intens gitu loh. Kalau misalkan lagi sibuk, bilang sibuk saja, jangan tahu-tahu online tapi nggak mau chat dengan pasangannya. Itu berarti dia nggak benar-benar cinta menurut aku sih. Karena kalau pria yang cinta itu keegoisannya itu di apa ya, dikurangin biasanya. Selanjutnya, pria Maroko yang baik itu juga pria yang membatasi hubungannya dengan teman-teman di luar gitu. Kalau dia benar-benar cinta dengan kalian, pastinya kalian dinomor satukan ataupun dinomor duakan setelah keluarganya. Ya pastinya di nomor duakan biasanya setelah keluarganya, karena keluarganya itu nomor satu ya guys, yang nggak bisa diganggu gugat. Ya kan, nggak apa-apa jadi nomor 2 gitu. Tapi kalau untuk teman ini kan teman orang asing gitu loh, jangan sampai dia nomor duakan kalian gitu. Nomor 1 temennya, jangan sampai. Yang terakhir, pria Maroko yang baik itu ketika dia jatuh cinta kepada kalian,
Dia itu ingin sekali kenalan dengan orang tua mbak-mbaknya. Bukan cuma kenalan dengan mbaknya aja gitu. Pingin ngobrol dengan orang tua mbaknya gitu. Pingin minta. Ini pria Maroko yang baik. Dan juga dia akan memperkenalkan keluarganya, orang tuanya itu khususnya ke mbaknya gitu. Jadi nggak diajak pacaran lama-lama sampai bertahun-tahun. Ya dulu ketika aku LDR memang cukup lama ya, 2 tahun. Tapi itu kita nggak pacaran ya. Aku manggil suami itu dulu brother loh. Hey brother. Dan suami aku manggil aku sister. Kita nggak yang hani-hani gitu. Baru sekarang aja nikah gitu ya, nikah manggilnya sayang-sayang, hani gitu. Kalau dulu enggak. Aku ke suami kayak teman aja gitu. Jadi suami ke aku kayak teman juga gitu. Baru kalau pas mau lamaran itulah baru kita agak deket banget gitu ya. Sebelumnya enggak, kita hanya belajar aja gitu bahasa Inggris karena kita itu sukanya sama ya, sama-sama suka belajar bahasa gitu. Ya, jadi jangan mau lah ya diajak pacaran lama-lama gitu. Aku pun ke suamiku gini, kapan kamu ke Indonesia? Itu aku tanya kayak gitu berkali-kali loh ke suamiku. Kapan kamu ke Indonesia? Aku nggak mau loh dengan kamu lama-lama gini. Aku nggak mau diajak pacaran lama-lama gitu. Ya aku juga nggak mau pacaran gini. Cuma dia kan mau lulus dulu ya kuliahnya. Pada saat itu kan masih kuliah dia. Ya, baru ketika adiknya itu menikah setahun kemudian baru dia bisa datang ke Indonesia. Jadi jangan mau ya mbaknya diajak pacaran lama-lama. Perempuan Maroko aja itu juga nggak mau diajak pacaran lama-lama. Pasti mikir dia. Pasti akan mencari pria yang bisa menikahi dia gitu. Bukan pria yang cinta tapi diajak pacaran lama-lama. Dan juga jangan terlalu bangga gitu loh pacaran sebenarnya. Oh aku punya pacar bule gitu. Oh aku punya pacar orang Maroko. Jangan terlalu bangga gitu. Sedangkan di Maroko sendiri itu kalau punya pacar itu disembunyiin loh dari orang tuanya. Sampai bener-bener fix mau lamaran itu baru dikenalin ke orang tuanya. Nah jadi seperti itulah ya guys ya poin-poinnya pria Maroko yang baik itu yang seperti apa. Karena yang aku lihat juga aku amati mbak-mbaknya ini masih ada yang lugu gitu ya. Nggak tahu orang Maroko ngomong bahasa Arab dikiranya baik semua gitu ya. Wajahnya tampan gitu. Jangan terpesona loh ya dengan wajahnya tampan. Kadang wajah yang tampan hatinya belum tentu tampan gitu. Tidak setampan wajahnya. Harus hati-hati kenalan dan jadian dengan pria Maroko. Pria mana saja sebenarnya. Entah itu pria Arab dari mana aja ya, negara-negara Arab gitu ya. Orang Arab ngomong bahasa Arab itu bukan berarti mereka itu seperti para sahabat. Sudah bukan zamannya lagi kayak gitu ya. Kalau para sahabat itu memang Masya Allah gitu. Mereka memang soli-soli gitu. Kalau sekarang generasinya generasi apa ya? Generasi kerupuk ya kalau sekarang itu guys. Jadi melihat seseorang itu dari karakter. Ya karakter, akhlaknya, keimanannya gimana juga gitu. Oke guys, jangan terpesona dengan wajah yang tampan. Oke. Kalau kalian itu butuh saran juga silakan gitu ya komen gini. Ini di video ini hanya saran aja ya. Kalian tidak suka dengan saranku juga masih muskil gitu. Enggak masalah. Kalian suka dengan saranku ya pakai aja gitu. Bebas, kalian bebas. Kalau kalian punya masalah apa, problematika dengan pria Maroko yang bisa kita share, aja share gitu. Di video ini kita saling share aja. Aku akan memberikan saran gitu. Ya, komen aja di bawah ya. Jangan sungkan loh ya, jangan sungkan. Aku ke mbaknya itu seperti teman aja lah ya. Entah itu mbaknya usianya di bawah aku tetap panggil mbak loh ya. Dan juga mbaknya usianya itu di atas aku ya. Kita sama-sama saling share aja gitu. Sesama warga Indonesia gitu, why not kalau aku bisa bantu kalian lewat saran-saranku ini gitu, meskipun aku nggak bisa bantu kalian secara langsung misalkan. Oke guys, aku sudah kebanyakan ngomong. Thank you for watching ya guys, kalian sudah mau dan setia nontonin video-videoku tentang Maroko. Bagi kalian yang baru datang di channelku, jangan lupa subscribe dan like videonya jika kalian suka dengan konten-kontenku. Dan
silakan bebas share video ini ya, video mana aja gitu, video-videoku ke sosmed kalian, ke teman-teman kalian jika teman kalian butuh gitu. Oke guys, thank you for watching and see you on the next video. Bye.